Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai rancangan bujur sangkar Latin atau disingkat sebagai RBSL. Adapun ini adalah anggota dari kelompok kami. Ini adalah topik pembahasan yang akan kami bahas. Pertama ada pendahuluan, kedua RBSL, 3 pengacakan, 4 model linear, 5 analisis data, 6 koefisien keragaman, 7 efisiensi relatif, dan 8 ada contoh kasus. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam merancang suatu percobaan, penting untuk mempertimbangkan sumber-sumber keragaman yang mungkin mempengaruhi hasil. Salah satu rancangan yang umum digunakan adalah rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL yang kemarin udah dibahas. RAKL ini efektif ketika keragaman unit percobaan hanya berasal dari satu sumber. Misalnya perbedaan antar petak dalam satu arah tertentu seperti baris atau kolom aja. Namun dalam banyak kasus di lapangan, unit percobaan sering dipengaruhi oleh lebih dari satu sumber keragaman secara bersamaan. Misalnya dalam sebuah kebun, tingkat kesuburan tanah dapat bervariasi dari utara ke selatan atau secara baris dan pH tanah bisa berubah dari barat ke timur atau secara kolom. Dalam kondisi seperti ini, RAKL tidak cukup optimal karena hanya mengendalikan keragaman dari satu arah. Oleh karena itu, diperlukan rancangan yang mampu mengontrol dua arah sumber keragaman secara efektif, yaitu dari arah baris dan kolom. RBSL atau rancangan bujur sangkar Latin sebagai solusi untuk kondisi ini. RBSL itu perlakuannya diatur menurut dua arah pengelompokan yang berbeda, yaitu baris dan kolom. Prosedur ini memungkinkan kita untuk mengestimasi dan mengendalikan keragaman yang berasal dari perbedaan antara baris dan kolom, sehingga variabilitas tersebut tidak tercampur dalam galat percobaan. Rancangan ini membentuk suatu bujur sangkar di mana jumlah baris, kolom, dan perlakuan adalah sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rancangan bujur sangkar Latin atau yang disingkat RBSL. Pertama, kita mengetahui definisinya terlebih dahulu. Definisi dari RBSL yaitu satu percobaan yang memiliki T buah perlakuan dan terdapat T kuadrat satuan percobaan yang dapat dikelaskan atau dikelompokkan dengan dua faktor pemblokan disebut rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Mengapa disebut bujur sangkar? Karena desainnya berbentuk bujur sangkar dan perlakuannya dinotasikan dengan alfabet atau huruf Latin kapital. Contohnya A, B, C, dan D. Persyaratannya yaitu yang pertama, banyaknya perlakuan yang diberikan harus sama dengan banyaknya ulangan. Yang kedua, pengacakan dibatasi dengan pengelompokan dan perlakuan hanya boleh muncul sekali pada setiap baris dan kolom, atau harus muncul dalam jumlah yang sama pada setiap baris dan kolom. Contoh percobaan yang menggunakan RBSL yaitu pengujian lapangan dengan kondisi percobaan mempunyai dua arah penurunan kesuburan yang tegak lurus satu sama lain. Yang kedua, percobaan yang dilakukan di perbukitan dengan kondisi terdapat perbedaan kemiringan tanah dan arah mata angin. Yang ketiga, percobaan di laboratorium dengan ulangan antar waktu sehingga perbedaan unit percobaan yang dilakukan pada waktu yang sama dan yang dilakukan antar waktu menyebabkan dua sumber keragaman. Selanjutnya, Selanjutnya, selanjutnya ada pengacakan. Misalkan huruf-huruf A, B, C, D, E menotasikan perlakuan-perlakuan. Dengan demikian dibutuhkan 5 baris dan 5 kolom sehingga unit percobaan yang diperlukan sebanyak 5 kali 5 unit percobaan. Ini perlu kita perhatiin. Jadi setiap perlakuan hanya boleh muncul sekali pada setiap baris dan kolom. Nah, tadi di pendahuluan sempat disebutin kalau di RBSL ini jumlah kolom, baris, dan perlakuan itu sama. Jadi misalkan ada 4 perlakuan, berarti nanti ada 4 baris dan 4 kolom. Kalau 5 perlakuan berarti ada 5 baris dan 5 kolom, begitu seterusnya.
Nah, di sini setiap perlakuan itu tuh hanya muncul sekali. Jadi kalau udah ada A di sini, selanjutnya udah nggak ada A. Kalau misalkan A ada di sini juga ke bawahnya nggak ada A, kayak gitu. Nah, jadi buat ngelakuin pengacakan itu pertama kita bisa tempatkan perlakuan searah diagonal secara acak. Nah, di sini maksudnya diagonal itu jadi kayak A-nya ini secara diagonal ke bawah kayak gini. Buat B-nya juga D, C, E, dan seterusnya. Habis itu kita ngelakuin pengecakan secara baris. Jadi ini barisnya kita pindah-pindah gitu. Yang tadinya baris satu A, E, C, D, B ini kita pindah ke bawah baris 5. Nah, buat nentuin pengacakan baris ini, itu tuh bisa kalian undi ataupun gunain apa ya, kayak aplikasi random gitu juga bisa pakai spinner. Terus setelah kita lakuin pengacakan baris, itu kita lakuin pengacakan secara kolom. Nah, misalkan kalian lumayan rumit gitu buat nentuin pengacakan secara manual, itu bisa dengan bantuan Excel. Jadi pertama itu kita ngebuat angka 1, 2, 3, 4, 5 ini buat kayak nentuin baris ke satu atau kolom ke satunya gitu. Habis itu di samping urutan ini tuh belum ada yang urutan akhir. Jadi urutan awal ini sama angka acak itu di Excel nanti dempetan gitu. Jadi angka acak ini didapetin dengan kalian nulis rumus sama dengan RAND, buka kurung tutup kurung, nanti bakal muncul angka acak. Nah, habis itu kalian bisa ngeblok yang angka 1 sampai 5 dan angka acak ini secara berbarengan. Lalu kalian lakuin sort data, itu sort datanya terserah kalian mau lakuin dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Nah, kalau contoh di sini itu kita urutin angka acaknya dari kecil ke besar. Nanti angka yang 1 sampai 5 ini bakal ikut ngacak karena angka acaknya ini eh, kesortir gitu dari kecil ke besar. Nah, maka dari itu di sini kita dapetin urutan akhirnya itu jadi 4, 3, 5, 1, 2. Nah, ini merupakan tabel setelah pengacakan baris. Jadi, nih yang tadinya dia baris keempat jadi naik ke baris pertama. Habis itu yang baris ketiga naik jadi baris kedua dan seterusnya. Habis itu buat pengacakan pada kolom itu caranya tetap sama, tapi tabelnya itu kita gunain dari tabel yang udah diacak barisnya. Nah, ini merupakan tabel setelah pengacakan kolom. Lalu kita dapetin kalau udah diacak secara baris dan kolom, jadi kayak gini, ini merupakan tabel setelah pengacakan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya yaitu model linear. Di sini ada model aditif linear RSBL dengan satu faktor adalah sebagai berikut. Bentuknya itu ada Y, I, J, K sama dengan mu alfa ke I ditambah beta ke J ditambah tau ke K ditambah galat dari I, J, K. Dengan mu itu rataan umum, alfa ke I itu pengaruh baris baris ke I, beta J itu pengaruh kolom ke J, tau ke K itu pengaruh perlakuan ke K. Galat I, J, K itu pengaruh acak baris ke I, kolom ke J, dan perlakuan ke K. Karena terdapat baris, kolom, dan perlakuan. Di mana I-nya itu ada, di mana IJK-nya itu merupakan 1, 2, 3 hingga R. Nah, hipotesis yang dapat diuji dari RSBL yaitu pengaruh perlakuan, baris, dan kolom. Jadi nanti hipotesisnya ada 3. Yang pertama, hipotesis pengaruh perlakuan, di mana H0-nya itu tau ke 1 sama dengan tau 2 sama dengan titik-titik hingga tau ke K itu sama dengan 0. Perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Nah, yang HI-nya itu paling sedikit ada 1K di mana tau ke K-nya itu tidak sama dengan 0. Yang kedua ada hipotesis pengaruh untuk baris.
di mana H0-nya itu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan titik-titik hingga alfa ke I itu sama dengan 0. Baris tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Di mana H1-nya itu paling sedikit ada 1 I di mana alfa I tidak sama dengan 0. Yang ketiga, hipotesis pengaruh kolom. Hipotesis pengaruh kolom. H0-nya itu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik-titik hingga beta ke J itu sama dengan 0. Kolom tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1-nya paling sedikit ada 1 J di mana beta J itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis data. Hmm. Jadi ini ada data layout ya atau tabel yang akan kita gunakan di RBSL di RBSL ini. Jadi ada baris dan kolom. Nah, nanti eh, dengan indeksnya 1 sampai dengan R. Nah, variabel yang jadi baris dan kolomnya itu bebas, nggak masalah gitu karena kan sama-sama R kuadrat kan. Jadi barisnya 5, kolomnya 5, jadi nggak masalah. Tapi nanti misalkan pas penulisan datanya, misalkan nih Y11, berarti Y data baris 1, kolom 1, itu ditulis perlakuannya. Misalkan di sini Y11-nya itu kan D. Berarti nanti eh, kayak sebelumnya dibilang, jadi dia munculnya tuh cuma sekali di satu baris yang sama dan di satu kolom yang sama. Jadi nanti di D ini baris di pertama ke kanan itu udah nggak ada D lagi dan ke bawahnya juga udah nggak ada D lagi. Selanjutnya ada jumlah kolom Y dot J di dalam kurung yang di dalam kurung dot itu artinya dari seluruh perlakuan. Jadi misalkan nih Y dot 1 dalam kurung dot ini artinya data dari kolom 1. Jumlah data dari kolom 1. Kalau Y dot 2 dan kolom dot itu artinya jumlah data dari kolom 2. Untuk baris juga sama. Y1 dot dalam kurung dot itu berarti jumlah dari baris 1. Y2 dot dalam kurung dot itu jumlah dari baris 2. Nah, selanjutnya ada jumlah perlakuan yaitu Y dot dot K. Kalau ini tuh dihitungnya manual. Jadi kalau misalkan di sini ada Y dot dot A, berarti nanti di data yang ini yang ada banyak ini dicari yang perlakuannya A. Itu yang mana aja. Misalkan di sini ada Y51, itu kan perlakuannya A. Nanti itu dihitung, terus ditambah dengan si data Y32. Ini kan A, dia dapat perlakuannya A juga kan. Nah, jadi dicari satu-satu A yang mana aja, dijumlahin gitu. Selanjutnya ada Y dot dot B itu juga sama dicari yang perlakuannya B itu yang mana aja habis itu dijumlahin. Selanjutnya sampai ke, kalau di sini sampai ke E. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada tabel ANOVA untuk rancangan bujur sangkar Latin. Untuk derajat bebasnya, untuk baris, kolom, dan perlakuan itu sama, yaitu R-1. Untuk galatnya itu R-1 dikalikan R-2, dan untuk totalnya itu R kuadrat dikurangi 1. Untuk jumlah kuadratnya itu nilai sum square dari nilai si baris dibagikan R, lalu dikurangi faktor kuadrat, yaitu faktor kuadratnya itu yang digunakan ini yang di bawah. Jadi jumlah seluruh data dikuadratkan lalu dibagi R kuadrat. Untuk kolom juga sama, jumlah dari nilai kolom dikuadratkan lalu dibagi R dikurangi faktor kuadrat. Perlakuan juga sama. Untuk galat itu JKT dikurangi JKP dikurangi JKB dikurangi JKK. Untuk total JKT itu jumlah kuadratnya dikurangi F faktor kuadrat. Untuk
EKTB itu JKB dibagikan derajat bebasnya. Untuk KTK itu jumlah kuadrat kolomnya atau JKK-nya itu dibagi dengan derajat bebasnya. Untuk JKP juga sama, karena kan mereka derajat bebasnya sama. JKG juga sama. Dia KTG maksudnya KTG itu JKG dibagikan derajat bebasnya. Untuk have hitungnya itu kuadrat tengah dari setiap sumber keragaman dibagi dengan eh, kuadrat tengah dari Galat. Lalu untuk kriteria pengujinya itu, kita akan tolak H0 jika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel atau the F alpha dengan derajat bebas pertamanya itu R-1 dan derajat bebas duanya itu si galatnya, yaitu R-1 dikali R-2. Selanjutnya ada koefisien keragaman. Nah, koefisien keragaman atau KK adalah persentase rataan dari rataan umum percobaan. Koefisien keragaman ini menunjukkan derajat akurasi atau presisi serta keandalan simpulan. Yang mana kita bisa mencari koefisien keragaman itu dari akar dari KTG dibagi, ini Y bar seharusnya, Y bar, dikalikan 100%. Ya, di mana Y barnya ini merupakan rataan umum. Nah, nilai koefisien keragaman yang semakin kecil menunjukkan derajat presisi, kendala, serta validitas kesimpulan yang semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, kalau nilai kakaknya itu semakin besar, berarti validitas kesimpulannya itu semakin rendah. Karena pada kejadian nyatanya tuh realnya itu kita kan nggak bisa mengontrol eh, secara keseluruhan ya apa yang terjadi gitu di pas melakukan percobaan. Jadi bisa aja ada variabel-variabel yang tidak kita ketahui yang bisa mempengaruhi hasil percobaannya itu. Nah contohnya itu kayak si keheterogenan unit percobaannya atau kontrol lokal yang kurang optimal gitu. Selang perlakuan dan ulangan percobaan juga bisa mempengaruhi. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah efisiensi relatif. Nah, eh, tadi pada koefisien keragaman yang sudah dijelaskan oleh Denisa, itu kan melihat kepada tingkat presisi hasil yang kita peroleh ya. Kalau misalkan hasilnya rendah gitu, maka presisinya atau validitas kesimpulannya tinggi. Tapi sebaliknya, kalau koefisien keragamannya semakin besar, itu menunjukkan validitas kesimpulannya rendah. Nah, pada efisiensi relatif ini, kita lebih membandingkan efisiensinya gitu dari rancangan RBSL dengan rancangan sebelumnya yaitu RAKL. Nah, jika efisiensi RBSL ini rendah, bisa jadi sebetulnya data kita itu kurang cocok pakai RBSL dan mungkin lebih baik menggunakan RAKL. Begitu juga di RAKL itu sebenarnya kita bisa juga cari efisiensi relatifnya. Kalau misalkan efisiensi relatifnya itu rendah, kita bisa pakai RAK gitu. Nah, efisiensi relatif ini bisa dicari menggunakan rumus ER sama dengan DB1 ditambah 1 dikali DBB ditambah 3 per DBB ditambah 3 dikali DBB plus 1 dikali sigma B kuadrat per sigma 1 kuadrat. Nah, adapun di sini keterangannya ya, sigma B kuadrat itu sudah ada rumusnya. Lalu ini sigma L kuadrat itu adalah KTG-nya. Lalu DB1 itu derajat bebas galat dari RBSL. Dan DBB itu adalah derajat bebas galat dari RAK gitu. Jadi kita bisa membandingkan nih efisiensinya. Lalu selanjutnya, nah di sini ada contoh kasus. Di sini contoh kasusnya diambil dari buku Udayana halaman 29.
Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap rendeman antioksidan dalam ekstraksi bunga rosella. Pada ekstraksi ini menggunakan 5 jenis pelarut dengan 5 kelompok tingkat kematangan bunga dan 5 kelompok teknik pengeringan. Nah, sebenarnya pada contoh kasus ini, intinya peneliti itu hanya ingin mengetahui jenis pelarutnya di sini, jenis pelarut terhadap rendaman antioksidannya. Nah, eh, namun peneliti ini menyadari bahwa ekstraksi bunga rosella ini juga bisa dipengaruhi oleh si tingkat kematangan bunganya dan juga teknik pengeringannya. Sehingga kedua faktor ini itu kita jadikan kelompok. Nah, karena ada 2 kelompok di sini, yaitu kelompok tingkat kematangan dan kelompok tingkat pengeringan, kita bisa menggunakan RBSL, ya. Nah, di sini sudah ada tabelnya sekalian. Jadi yang sebagai baris itu baris ke I itu adalah tingkat kematangan dan dan kolom ke J-nya itu sebagai tingkat pengeringan. Tapi semisal kita mau balik, tingkat pengeringan itu menjadi baris dan tingkat kematangan itu menjadi kolom juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi boleh, yang penting kita konsisten yang mana yang baris, yang mana yang kolom. Dan kalau kita perhatikan juga di sini itu sudah dilakukan pengacakan sehingga artinya kelompok A, B, C, D, dan E ini tidak ada pengulangan di satu baris dan satu kolom yang sama, atau seperti kalau kita main sudoku gitu ya. A ini tidak boleh ada di baris dan kolom yang sama. Nah, karena ini sudah sesuai, kita langsung saja ke prakteknya. Boleh di stop share. Oke, sebentar ya. Nah, di sini sudah saya tulis kembali, baris itu adalah tingkat kematangan bunga dan kolom itu sebagai teknik pengeringannya. Nah, di sini kenapa diwarnain merah, kuning, hijau, biru, dan putih? Karena kalau kita perhatikan tadi di data pada soal itu kan ada A, B, C, D, dan E. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan Excel untuk mencari penjumlahannya atau nilainya, itu kan nggak bisa ada variabel ya, sehingga alternatif lain kita bisa menggunakan warna nih. Di sini udah ada keterangannya. Kalau merah itu sebagai kelompok A, lalu kuning itu kelompok B, C itu kelompok yang hijau, sorry, biru itu untuk kelompok D, dan putih itu untuk kelompok yang E. Nah, langkah yang pertama kita mencari jumlah kolom dan jumlah baris. Di sini kalau kita mau mencari jumlah kolom, berarti kita menjumlahkan kolom satu. Lalu jumlah kolom 2 juga kita jumlahkan dengan rumus sum. Begitu juga sampai kolom ke 5. Lalu setelah itu kita mencari jumlah baris, yaitu sum dari baris pertama, lalu jumlah baris kedua itu sum dari baris kedua, dan seterusnya sampai baris kelima. Nah, di sini itu apa? Di sini itu adalah penjumlahan dari eh kolomnya. Seperti itu. Nah, di sini kita harus menghitung eh, jumlah dari perlakuan. Nah, ini kita jumlahkan dari semua yang warna merah nih. Dari C4 ditambah D5 ditambah E6 ditambah F7 ditambah G8. Ini jumlah perlakuan dari kelompok A. Lalu jumlah perlakuan B berarti kita menjumlahkan yang warna kuning. Berarti D4 di sini ditambah E5 ditambah F6 ditambah G7 ditambah C8. Lalu jumlah perlakuan C kita menjumlahkan yang warna hijau, E4 ditambah F5 ditambah G6 ditambah C7 ditambah D8. Lalu begitu juga kita mencari jumlah perlakuan yang D, berarti kita menjumlahkan semua yang warna biru.
Lalu di sini jumlah perlakuan E kita jumlahkan semua yang warna putih ya. Di sini jumlah ini harus manual, nggak bisa pakai sum karena letak kolomnya itu beda-beda teman-teman. Jadi kita harus cari satu-satu. Nah, langkah pertama kita harus mencari FK, JKT, JKB, JKK, JKP, dan JKG-nya ini. Di sini kita tahu R-nya itu 5 atau jumlah treatment atau perlakuan itu kan ada 5 5 baris dan 5 kolom. Nah, nilai FK ini bisa kita cari dari jumlah Y kuadrat dibagi sama eh, T kuadrat gitu ya. Atau di sini saya nulisnya R, jadi bisa T bisa R. Oke deh ya. Di sini berarti kita mengkuadratkan dari H9 kuadrat nih yang di sini jumlah Y kuadratnya. Lalu dibagi dengan R ya atau 5 kuadrat. Hasilnya adalah 875,331. Lalu untuk mencari JKT adalah ini sum square dari YIJ kuadrat dikurang FK. Nah, kalau kita mau mencari sum lalu kuadratnya, kita di sini bisa pakai eh, rumus Excel sum square teman-teman. Jadi nggak usah bikin lagi. Jadi kita bisa cari langsung sum square dari semuanya di sini, semua data yang ada pada baris dan kolom atau pada treatmentnya. Jadi kita jumlahkan sum square itu dikurang dengan FK-nya. Hasilnya didapat 3,373. Lalu untuk mencari JKB atau JK baris, ini adalah sum square dari BJ kuadrat dibagi R ya. Di sini saya nulisnya R dikurang FK. Atau rumusnya itu adalah sum square dari si jumlah barisnya. Jadi sum square itu menjumlahkan dan langsung mengkuadratkan. Jadi kita bisa pakai sum square lalu dibagi dengan R-nya atau T-nya itu 5. Lalu hasilnya dikurang dengan FK. Didapatlah 0,006. Lalu JKK itu adalah jumlah kolomnya ya, JK kolom. Berarti JK kolom kita men-sum squarekan si jumlah kolomnya ini. Ingat hanya dari kolom 1 sampai kolom 5. Berarti ini semua kita sum squarekan. Lalu kita bagi dengan FK. Kita bagi dengan 5 atau si R. Lalu kita kurangkan dengan FK. Didapat 0,008. Lalu JKP-nya itu didapat dari sini atau JK perlakuan. P itu perlakuan teman-teman. Berarti kita cari sum square dari perlakuan A, B, C, dan E-nya di sini. Lalu masih sama kita bagi dengan R atau kita bagi dengan jumlah perlakuannya. Lalu kita kurangkan dengan FK-nya. Nah, JK galatnya ini berarti eh, JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKP. Itu dikurangi semua sehingga didapat hasilnya 0,018. Nah, setelah itu kita bisa langsung bikin kolomnya di sini ya. Ada sumber keragamannya itu ada dari baris, kolom, perlakuan, galat, dan total. Pertama kita nulis DB-nya dulu atau derajat bebas. Derajat bebas dari baris, kolom, dan perlakuan itu adalah R-1. Yaitu karena di sini R-nya 5, maka DB-nya semuanya 4. Lalu kalau misalkan DB total, kita cari DB total dulu nih. DB total itu dirumus tadi pada PPT adalah R kuadrat min 1. Artinya 5 kuadrat dikurang 1. Hasilnya itu berapa? 24. Lalu terakhir kita baru bisa mencari DB galatnya. DB galat itu adalah DB total dikurang DB baris, dikurang DB kolom, dikurang DB perlakuan. Didapat DB-nya adalah 12. Nah, selanjutnya kita mencari JK. Tadi yang sudah kita dapatkan dari sini, gitu ya. Kita pindahkan semua teman-teman tadi JK baris di sini kan 0,006 ya. Kita pindahkan. Lalu JK kolomnya di sini 0,008, JK perlakuannya atau JKP-nya itu 3,342.
terus JKG-nya adalah 0,018 dan JKT-nya itu 3,37. Jadi informasi yang di sini itu langsung kita pindahkan. Atau kalau teman-teman mau langsung bikin kolom, itu nggak apa-apa. Nah, sekarang kita mencari KT-nya nih, teman-teman, dari KTB, KTK, KTP, dan KTG-nya. Pertama dari KTB-nya atau KT barisnya itu, kita membagi JK dibagi DB-nya. Tadi juga sudah ada di PPT, berarti di sini 0,006 dibagi dengan 4. Begitu juga di KT, KT kolom, yaitu JK dibagi dengan DB. Begitu juga dengan KT perlakuan, yaitu JK 3,342 dibagi dengan DB-nya. Lalu di sini KT galatnya itu JK dibagi DB. Jadi rumusnya semuanya sama, tinggal disesuaikan dari masing-masing JK-nya dan DB-nya. Nah, lalu kita mencari F hitung. Nah, F hitung di sini adalah kita membagi KT dari masing-masing. Kalau kita mau mencari F hitung baris, berarti kita membagi KT baris dengan KT galat. Nah, perlu diperhatikan di F hitung ini kita semuanya membagi dengan KT galat ya, teman-teman. Jadi nanti kalau di F hitung baris berarti KT baris dibagi dengan KT galat. Lalu di F hitung kolom berarti di sini KT kolom dibagi dengan KT galat. Lalu di KT perlakuan juga sama yaitu sorry, di F hitung perlakuan juga sama yaitu kita membagi KT perlakuan dengan KT galat. Jadi di F hitung ini semuanya kita bagi KT-nya dirinya sendiri dengan KT galat. Nah, lalu di sini kita menggunakan F tabel. Nah, karena di soal itu tidak ada informasi alfa, di sini kita menggunakan alfanya itu 0,05. Jadi kita bisa pakai rumus eh, F ini ya, F tabel. Di sini saya ngasih contohnya. Nah, pertama kita ketik F. Nah, kita pilih yang eh, f.inf.rt di sini. Nah, pertama kita masukin probability-nya atau alfanya kita pakai 0,05. Lalu di sini kita pakai eh, derajat bebas 1. Nah, DB di sini adalah DB satunya adalah pembilang. Tadi kan kalau pembilang itu kita pakai dirinya sendiri. Lalu yang kedua kita pakai DB-nya si galat gitu. Jadi kita pakai DB dirinya sendiri dibagi dengan DB galat. Nah, didapatlah 3,259. Nah, karena di sini DB-nya sama gitu ya, 444 dan DB galatnya sama, maka diperoleh F tabelnya itu juga sama hasilnya yaitu 3,259. Nah, dari sini kita bisa lihat nih F hitung dengan F tabelnya, mana yang tolak H0, mana yang terima H0. Nah, di sini eh, pada F hitung perlakuan itu tolak H0. Kenapa? Karena nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel. Sedangkan F hitung pada baris dan kolom itu terima H0 karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel gitu. Jadi kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa di sini tingkat kematangan dan teknik pengeringan bunga tidak memberikan pengaruh. Teknik pengeringan dan tingkat kematangan itu yang mana? Yang di baris dan yang kolom yang di sini yang terima H0 ya. Karena baris dan kolom itu adalah tingkat kematangan dan teknik pengeringan. Jadi itu tidak memberikan pengaruh. Yang memberikan pengaruh adalah jenis pelarut di antara kelima pelarut tadi, yaitu antara pelarut A, B, C, dan E. Jadi di salah satu pelarut atau perlakuan di situ itu akan memberikan pengaruh. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Fariha. Terima kasih, Septi. Mungkin bisa stop share dulu ya.
Selanjutnya itu ada latihan soal. Kelompok kami itu ngebuat dua latihan soal. Jadi ini soal yang pertama dan ini soal kedua. Jadi yang soal kedua ini ada perubahan dari PPT yang udah dikirimkan. Ini langsung latihan soal aja atau gimana ya, Devina? Iya, boleh langsung lapsol aja. Oke, boleh buat teman-teman yang mau coba latihan soal satu atau dua, bisa dikerjain dulu. Nanti kalau udah bisa langsung resen aja. Oke, sebentar. Oke, jadi nomor nomor satu itu kan soalnya soal peneliti ingin mengetahui keefektifan mesin pilot otomatis ABCD terhadap produksi pilot tuna. Produksi dipengaruhi oleh adanya operator dan hari kerja yang berlainan. Pokoknya soalnya kayak yang di PPT dari ini kita pindahin ke Excel terus ABCD-nya biar lebih gampang. Terus pertama kita totalin dulu untuk jumlah kolom satunya, kolom 2, 3 sampai 4 sama total barisnya. Nah, setelah itu kita juga jumlahin si A-nya itu ada berapa, lalu tinggal tambahin aja A sama 185 dan sampai yang A, pokoknya semua total A-nya kita jumlahin, B-nya juga, terus C-nya juga sampai D-nya juga. Nah, setelah itu suaranya masih kedengeran nggak ya atau putus-putus? Masih aman, Nisa. Oke, oke. Nah, setelah itu kita cari R, F, K, dan seterusnya yang ada di sini. Karena ada 4, jadi R-nya itu 4. FK-nya kita eh, kita hitung juga pakai yang tadi rumus yang udah dijelasin sama Septi sampai ke JKG-nya. Kita dapat hasilnya itu seperti yang ada di sini. Kita pakai rumus Excel aja, terus habis kita hitung R, FK, dan seterusnya, kita buat tabel ANOVA-nya. Nah, untuk tabel ANOVA-nya kita cari yang DB-nya dulu. DB itu kan R dikurang satu ya untuk baris, kolom, sampai galatnya. Sampai yang perlakuan. Untuk galatnya itu kita masukin rumus yang ada di Excel juga. Nanti didapatkan hasil galatnya itu 6. Terus kita masukin hitung JK-nya juga. Tinggal pindah-pindahin doang dari sini. Habis itu kita hitung KT-nya dan F hitungnya. Terus karena F tabelnya itu tadi ngikutin yang sudah udah dikasih Septi, kalau eh, apa kita pakai 0,05. Terus kita masukin rumus F dot INF dot RT 0,05, DB-nya 3 sama galatnya itu 6. Nanti didapatkan hasil tabel 757. Nah, di situ kita bisa tarik kesimpulan kalau hasil kerja tidak mempengaruhi produk. Sudah betul. Iya benar, Anissa, jawabannya. Oke, Hasil kesimpulannya itu terima adalah, kasih. ya, hari kerja itu tidak mempengaruhi yang mempengaruhi itu adalah operator dan mesin pilotnya. Karena di sini ternyata kolom dan perlakuannya yang tolak H0. Makasih, Nisa. Terima kasih kelompok. Izin jawab nomor 2 ya.
Oke, silakan Devina. Udah terlihat ya. Nah, di sini soalnya peneliti ingin mengetahui karakteristik kekerasan cake yang dibuat dari 5 varietas singkong. Ada N0, N1, N2, N3, dan N4. Berkaitan dengan hal ini, peneliti mengambil singkong dari 5 lokasi berbeda dan digunakan untuk membuat cake dengan 5 formulasi perbandingan bobot tepung singkong dengan terigu. Bagaimana pengaruh varietas singkong, lokasi pengambilan, dan formulasi tepung terhadap kekerasan cake yang dihasilkan. Nah, di sini ada tabel data-datanya. Di sini untuk baris itu, sebentar. Baris itu sebagai lokasi pengambilan, sedangkan kolom itu sebagai formulasinya. Nah, di sini pertama kita jumlahin untuk barisnya, baris pertama hingga baris kelima. Kemudian jumlahin juga kolomnya, kolom pertama sampai kolom kelima. Kemudian totalin semua datanya. Di sini total semua datanya 161,8. Kemudian total perlakuannya yang N0, N1 sampai N4 juga ditotalin. Nah, di sini untuk N0 ada ini warna yang benar tuh yang ini ya. Jadi N0 totalnya 20, N2 27,5, N3 32,5, N4 39,5, dan N4 42,3. Kemudian R-nya itu 5. Terus kita hitung faktor koreksinya. Faktor koreksi ini rumusnya, yaitu diambil dari yang total data dibagi ini R kuadrat. Jadi hasilnya segini. Kemudian jumlah kuadrat totalnya itu dari sum square semua data dikurangi sama faktor koreksinya. Kemudian untuk jumlah kuadrat baris, itu kita sum square dari total baris dibagi R dikurangi faktor koreksi. Kemudian untuk jumlah kuadrat kelompok, kolom, sum square dari total kolom dibagi R dikurangi faktor koreksi. Kemudian untuk jumlah kuadrat perlakuan, kita sum square yang total perlakuan ini, yang tadi N0 sampai N4, dibagi sama R dikurangi faktor koreksi. Nah, untuk jumlah kuadrat galatnya, kita kurangi dari jumlah kuadrat total sampai kuadrat perlakuan. Kemudian lanjut ke tabel ANOVA-nya. Di sini ada derajat bebas, untuk baris sampai perlakuan ini R dikurangi 1, untuk galat itu R dikurangi 1 dikali R dikurangi 2. Nah, ini untuk totalnya. Kemudian jumlah kuadratnya ini tadi udah dihitung, jadi kita tinggal pindahin aja. Kemudian untuk kuadrat tengahnya, jumlah kuadrat baris, untuk yang baris ya, jumlah kuadrat baris dikurangi derajat bebas barisnya. Kemudian untuk kolom dan perlakuan juga sama, dan juga galat juga sama. Kemudian F hitungnya itu kuadrat tengah baris dibagi kuadrat tengah galat. Ini untuk F hitung barisnya. Kemudian untuk kolom, itu kuadrat tengah kolom dibagi kuadrat tengah galat. Kemudian untuk yang perlakuan, kuadrat tengah perlakuan dibagi sama kuadrat tengah galat. Untuk F tabelnya kita pakai 5% alfanya. Kemudian untuk yang baris, derajat bebasnya 4, kemudian yang galatnya itu 12. Karena derajat bebas untuk baris sampai perlakuan itu sama, jadi F tabelnya juga sama. Kemudian untuk baris, di sini F tabelnya kan 3,25, kemudian F hitungnya 2,27.
Nah, ini F tabelnya itu lebih besar dari F hitung atau F hitung lebih kurang dari F tabel. Jadi kita untuk baris atau lokasi pengambilannya itu terima H0. Begitu juga untuk sebentar. Untuk yang kolom itu yang formulasi di sini F hitungnya lebih besar dari F tabel sehingga kita tolak H0 dan juga untuk perlakuannya di sini lebih besar dari F tabel sehingga tolak H0 juga. Jadi kesimpulan atau interpretasi hasilnya untuk lokasi pengambilan itu tidak mempengaruhi tekstur kekerasan kue sehingga hanya formulasi tepung dan varietas saja yang mempengaruhi kekerasan kue. Apakah kelompok benar hasilnya? Izin masuk Devina. Ya, Untuk kesimpulan, benar ya, F hitung yang lebih besar daripada F tabel itu ada di kolom dan juga di perlakuannya, sehingga kesimpulannya itu benar. Lokasi tidak mempengaruhi tekstur dari kuenya, yang mempengaruhi itu adalah varietas singkong dan juga formulasi tepungnya. Namun ada catatan sedikit untuk boleh di scroll ke kiri. Nah, di sini yang di total perlakuan. Di total perlakuan kan maksudnya Devina yang 20 itu kan dimulai dari N0 gitu ya. iya. N0, 27,5 itu N1 dan seterusnya. Mungkin angka baiknya warnanya itu disesuaikan dari warna yang sudah ada. Kalau dilihat seperti ini, khawatir bingung 20 itu tuh total perlakuan dari N berapa. Kalau di sini kan merah N4 ya. Jadi lebih baik diwarnain sama atau ditulis apa namanya pakai huruf. Kalau 20 itu N0, 27,5 itu N1 dan seterusnya. Dan mungkin baris dan kolom yang di tabelnya juga bisa diganti juga. Oh iya. Iya langsung. Baik, Septi, Udah, terima kasih. makasih Devina. Langsung ditutup aja kelompoknya. Oke, izin nutup ya teman-teman. Karena sudah tidak ada lagi latihan soal yang dikerjakan, jadi kelompok kami tutup. Mohon maaf tadi ada kesalahan di beberapa latihan soal. Terima kasih atas perhatian serta partisipasinya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Devina. Waalaikumsalam. Makasih ya teman-teman. Ini buat tanggapannya itu bakal dikasih di hari Jumat. Tapi ibunya itu kemarin bilang Jumat bakal dikabarin lagi, takutnya ibunya ada kegiatan. Mungkin itu aja. Makasih udah hadir ya teman-teman. Makasih Oke, Devina. terima kasih.